Sebenarnya sebelum masuk Kang ya, Ya, di tempat ini ditemukan sebuah peninggalan di masa lampau berupa berupa gamelan Kang. gamelan. Berupa gamelan. Nah, entah ditemukannya melalui lamat atau apa, yang jelas gamelan itu awalnya kependam gitu ya. Oke. Terus ketika diangkat tuh sangat lengkap sekali. Gamelan tuh lengkap dan berada di bawah pohon ini, dan saat ini sudah diamankan berada dalam sana Kang. Nah, mohon maaf banget teman-teman ya, untuk lokasi memang saya sengaja rahasiakan agar tidak dijarah. Saya juga cukup takut ya, karena tempat-tempat yang seperti ini kebanyakan dijarah gitu teman-teman ya. Apalagi ini ada peninggalan yang sangat lengkap sekali gitu. Saya memang takut tidak ingin menyebutkan sebuah lokasi gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli kubur. Nah, ini merupakan makam dari Mbah Buyut itu tadi yang dikeramatkan ya teman-teman ya. Dan di sebelah dari makam ini ada sebuah peninggalan di masa lalu seperti itu. Ini Kang ya, makam dari Mbah Buyut ya. Iya, makam dari Mbah Buyut. Ada dua ya. Ada dua. Sepasang suami istri gitu. Iya, Kang, kita memang sengaja merahasiakan lokasi untuk tempat ini Kang ya, Betul. biar tidak dijarah seperti itu Kang. Iya betul sekali. Yuk Oke, kita masuk. Ini teman-teman ya, loh, sebuah peninggalan dari leluhur kita. Nah, nih Coba. Ini besar ya. besar. Saya juga nggak terlalu tahu sih Kang untuk nama-nama apa ini jenis apa Jenis gitu. apa? Tapi yang jelas kalau kita melihat dari bentuknya, ausnya, ini sudah mulai aus ya Kang ya. Iya. Dan Ini ini Kang namanya kan kalau nggak salah itu gamelan kenong. kenong. Dan ini bukan cetakan Kang. Ini benar-benar Utuh dari gitu. tempaan tangan gitu loh Kang. Iya ya. Bukan nggak cetakan, rata. iya, bukan cetakan kayak pabrik atau apa, bukan Kang. Tapi tempaan tangan Kang. Terlihat banget teman-teman. Nah, Apa ya? Gak rata gitu nggak loh. rata, tempaan tangan. Seperti ini. Tuh, ada dua. Ada dua ya. Ada Loh, dua. ini terlihat Mas Den ya. Ini Iya. bahannya kuningan ya. Mm-mm. Kuningan. Tak kuningan apa perunggu ya Kang ya? Saya juga nggak tahu Coba Kang. sama dekat. Oh, kuningan kalau Kuningan ya. dilihat, iya. Nah, ini nggak rata teman-teman ya. Ini memang benar-benar Benar-benar hasil tempaan ya Kang ya. Iya, manual ya. Manual. Keren ya. Mahakarya leluhur kita ya. Mahakarya leluhur kita sangat luar biasa. Nah, coba ke sini. Mungkin itu biar teman-teman tahu gimana bunyinya Mas ya. Oh gitu, siap-siap. Iya. Sebentar. Bentar ya. Oke, Coba kalau dalam melihat ya. dari warna catnya ya Kang Ini ya. Mas Den ya, kalau di zaman-zaman dahulu, kalau bukan keturunan orang kaya atau keturunan kerajaan, tidak akan mendatangkan musik yang seperti ini Mas Den. Iya. Ini hanya berlaku di kalangan pejabat kalau di zaman dahulu. Rakyat biasa cuma jadi penonton gitu. Jadi penonton bener Kang. Iya. Nah, kayak gini loh Kang. Yo, keren banget yo. Ini kayu dah ini Mas Den. Iya, ini kayu ini. Warnanya itu alami. Alami. Seolah-olah itu kalau dilihat tuh bukan dari cat ya. Bukan, maksudnya. tapi kayaknya lebih memanfaatkan alam gitu Kang ya, Alam. kayak dedaunan ataupun warna-warna buah ataupun daun gitu Kang. Iya. Oh, Karena di zaman itu masih belum ada cat ya. iya. Atau cat ya. Ini sangat kuno Kang. Coba kita dengarkan musik Iya. bunyinya ya Kang. Alunan musiknya. Mm-mm. Biar teman-teman nggak penasaran seperti apa bunyinya. Kayak gini teman-teman. Bismillah.
kita ini asal-asalan loh, tapi Asal-asalan ya. nadanya itu, wih, ini kayak campur mistis loh Kang Yo. Loh, ini karena udah aus ya, jadi suaranya nggak terlalu itu ini. Coba ini, lihat ini, sudah kemakan usia gitu, propos gitu ya. kropos. Tapi kalau ini masih jelas ini. Aku merinding Mas Den. Merinding, aku juga Ingat. merinding. Kayak masuk ke zaman dahulu, Iya, masuk zaman kerajaan gitu Mas Den. wih, ini ya Coba memang sampean tolong pegangkan yang ini perangkat saya. Saya coba ya, penasaran teman-teman. Bismillah. Mana alatnya? Coba ya. Bismillah. wih, merinding Kang ya. Ya Allah. Mohon maaf leluhur. Mungkin cukup ya. Mungkin cukup kan sudah terdengar gitu ya. Ya Allah. Wih, merinding. Oke, Merinding. kita balik Ini trauma apa? Itu lampu kuno yo. lampu kuno Kang. Ada lampu kuno juga teman-teman seperti ini ya. Dulu sebelum ada listrik seperti ini yang digunakan pakai apa namanya minyak yo. Minyak. gas. Ini kendangnya, cuma sudah mungkin kulitnya sudah aus ya Kang Yo. Ini kendang dari kayu utuh ya. Mm-mm, Dari kayu utuh. dari kayu utuh. Seperti ini ya keadaannya teman-teman. Dan di sini juga ada yang apa namanya, saya juga nggak berapa paham namanya ya. Kita buka dulu. Oke. Wah, Meskipun kayu-kayunya ini terpendam juga Mas Dian ya. iya. Ini. Mm-mm, Ya Allah. seperti ini. Ini warna dari catnya teman-teman ya. Coba mungkin bisa di itu Mas Dian. Bisa dicoba Mas Dian. Ya, habis ini kita coba dulu Kang. Iya. Kita review ini aja dulu. Apa namanya ini? Dari kayunya Dari kayu. sama ya. Iya. Catnya sama Kang ya. Iya. Pakai cat alami. Nah, terus bahannya juga ini hasil tempaan tangan teman-teman ya, bukan cetakan. Kelihatan ya. Wih, Gamelan kenong. enong. Wih, Sudah ratusan tahun ini Mas Dian ya. wih, ratusan tahun Kang. Kita masih bisa Bisa menikmati. menikmati. Bismillah. Yo. Oke ya. Karena apa ya? Suaranya kan Sudah sudah rusak, habis. Loh. Loh. Nah, ini yang masih utuh berarti. Nah, gini Kang ya. Ini kan tinggal satu, kurang satu ya. Iya. Nah, ini teman-teman ada cerita dulu itu ada penjual es krim keliling gitu ya. Nah, ngambil alat di sini gitu. Dapat cerita es krimnya sudah nggak laku, terus alatnya itu dijual gitu. Nah, kenapa kok saya tadi merahasiakan lokasi tempat ini gitu Kang? Takut dijarah lagi nanti gitu. Karena ya mohon maaf, ini keamanan juga kurang aman sebenarnya gitu. Seperti ini, wih, Artinya ini sudah kejadian di jarah gitu ya. dijarah. Sangat disayangkan sekali ya. Seperti ini teman-teman. Kalau dari dekat seperti ini. Ngeri ya. Dan ini ada filosofinya Mas Daya. Iya, gimana Kang? Keharmonisan dan kebersamaan juga saling menghormati antar umat beragama gitu loh. Di masa itu kan ada agama Hindu dan Buddha gitu Mas Dan. Mm-mm.
Jadi intinya tuh hidup saling menghargai dan menghormati antara umat manusia lah gitu. Dengan lantunan lagu yang diiringi gamelan musik, Iya. Dan gamelan kita musik tradisional. mengkaji dengan apa ya, latar belakang dari para wali songo ya, para Sunan Wali Songo itu beliau mensiarkan agama Islam itu tidak menghapus budaya sebelumnya, Tidak, tapi melanjutkan. mengikuti atau melanjutkan budaya sebelumnya gitu. Iya, tetap menghargai dan menghormati adat istiadat yang ada. Seperti ini ya. Ya Allah, sangat jelas sekali sebuah mahakarya dari leluhur kita. Saya coba keluar dulu saja. Siap-siap, Kang. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, semoga nantinya peninggalan-peninggalan dari leluhur kita tetap lestari, terjaga ya. Dan gini teman-teman ya, tanpa adanya bukti peninggalan dari leluhur kita, generasi selanjutnya itu tidak tahu ada sebuah peradaban apa yang dulu yang ada gitu loh. Kita buka di sini ada relief, ya Allah. Kita habis ini tetap membungkus lagi ya. Nah, teman-teman, ternyata di sini ada sebuah relief ular naga ya, dimana makhluk ini sebuah makhluk mitologi ya, yang dipakai juga di masa Sunan Giri ya. Di masa Sunan Giri, ketika kita masuk ke makam dari Sunan Giri, di situ ada sebuah gapura bentar yang memakai makhluk mitologi naga. Ya Allah, ternyata seperti ini ya teman-teman ya. Alat tradisional yang bisa kita Ukirannya juga sampai saat ini. ukiran Dan kuno ya. keunikannya teman-teman, ini bukan hasil olahan pabrik ya. Ini manual. Ada juga yang bilang bahwa gamelan itu tidak bisa diambil gitu. Artinya keluar dari tempat ini pasti terjadi sesuatu dengan orang yang berusaha untuk mengambil gamelan itu, teman-teman. Cukup unik dan menarik ya. Dan ini merupakan salah satu peninggalan dari leluhur kita yang harus kita lestarikan, kita rawat, kita jaga gitu teman-teman ya. Ayolah bareng-bareng peduli dengan peninggalan bersejarah yang berada di Indonesia ini, agar tidak putus ceritanya nanti untuk generasi selanjutnya. Nah, baik pemirsa semuanya, saya mendengar kabar dan beliau juga tidak ingin dipublikasikan. Saya hanya menceritakan ulang bahwa gamelan itu dulunya berada di bawah pohon kesambi ini, teman-teman. Gamelan itu berada di bawah pohon kesambi ini sampai apa ya, hanya dikasih cukup sederhana, gitu, sehingga di tahun 2000-an gamelan itu dibangunkanlah sebuah bangunan yang berada di depan ini. Jadi gamelannya itu berada di dalam sana, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sana, kita coba mengelilingi dari pohon kesambi ini, teman-teman. Kalau melihat dari bentuk diameternya, lingkarnya pohon kesambi ini, dimungkinkan sekali usianya sangat tua sekali ya. Umur dari pohon kesambi ini sangat tua sekali. Dan di sini, mohon maaf banget, ini ada keunikan dari pohon kesambi ini ya. Ini ada apa namanya, ini kayak orang lagi gendong gitu teman-teman ya. Kalau melihat dari bentuknya ini kayak bentuk orang lagi gendong gitu, kelihatan ya. Nah, seperti ini. Dan semoga nanti kita mendapati bukti-bukti pendukung terkait adanya tempat ini ya, dari batu nisan, dari pecahan keramik atau grapa, ataupun di era masa kerajaan gitu. Semoga ada nanti ya, karena
tidak menutup kemungkinan jika di sini ada sebuah peninggalan di masa lalu, pastinya ada sebuah peradaban juga gitu teman-teman. Oke, nah di sini kita dapati batu nisan yang terbuat dari batu karang ya, batu karang putih. Nah di sini masih terlihat jiratnya ya. Nah ini bisa nanti saya tanyakan ke ahli batu nisan yang beliau masih keturunan dari Trah Sunan Giri ya. Masih keturunan dari Trah Sunan Giri, meskipun beliau tidak mempunyai pakem di luar Sunan Giri, tapi beliau mengerti arti dari jirat ini teman-teman. Saya nanti akan menanyakan ke beliau dan saya selipkan di video selanjutnya seperti itu. Nah, seperti ini. Mungkin ini merupakan makam yang ada keterkaitannya dengan pemilik dari gamelan itu tadi teman-teman ya, karena gamelannya itu ditemukan di area ini. Jadi berada di bawah pohon kesambi ketika menggali, terus ada tumpukan gamelan dan waktu itu dikeluarkan, diangkat dan dikasih cungkup, dan di tahun 2000-an dibangunkanlah sebuah ini apa ya, kayak musola ini teman-teman. Oke, kita akan keliling lagi. Nyuwun sewu Mbah, rahayu ya. Saya cukup bangga dengan sebuah mahakarya leluhur ya. Dan di era itu kita membahas lagi teman-teman ya. Di era Kasunanan, di masa Sunan Kalijaga ya, di era Wali Songo, gamelan itu masih aktif ya. Artinya tidak membuang generasi selanjutnya gitu ya. Tidak menghapuskan budaya sebelumnya. Jadi para wali itu mensiarkan agama Islam ke tanah Jawa itu dengan mengikuti tradisi Jawa. Artinya ketika ada budaya seperti tayub ya, seperti wayang, beliau juga masuk di situ, di ranah itu masuk dan memanfaatkan budaya itu untuk mensiarkan agama Islam. Nah, seperti itulah dulu perjuangan para wali Songo untuk mensiarkan agama Islam yang berada di Nusantara, yang berada di Jawa ini.